Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi bisnis. Kalau kita melihat daripada objeknya itu adalah bisnis, tapi kita tidak bisa untuk menyampingkan tentang yang namanya administrasi itu sendiri. Istilah administrasi itu semuanya banyak digunakan. Jadi kita bicara tentang pengertian-pengertiannya dan bagaimana sebenarnya objek dalam melakukan pembelajarannya. Secara otomatis kita akan melihat bahwa di sini kita bicara tentang istilah yang berkaitan dengan administrasi, baik itu secara makna kata, kemudian pengertian, atau bahkan kita akan melihat dari sejarah atau historisnya kenapa sampai kita bicara tentang administrasi. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang administrasi itu sendiri, seperti itu masuk kepada administrasi bisnis. Nah, administrasi itu sendiri secara pengertian memiliki makna tersendiri sebenarnya daripada administrasi, kemudian secara ilmu administrasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ilmu administrasinya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya administrasi itu. Nah, di sini ada 4 sub materi pokok yang akan kita bicara membahas tentang administrasi. Mulai dari yang pertama itu adalah administrasi itu sendiri apa, kemudian apa sih pengertian dari administrasi, kemudian bagaimana perkembangan administrasinya, dan bagaimana sebenarnya perkembangan ilmu administrasi. Jadi 4 sub materi ini adalah bagian dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang berhubungan dengan administrasi. Dari administrasi itu sendiri sebenarnya memiliki beberapa pemaknaan, dari mana secara bahasa, dari negara mana kita mengadopsinya sebenarnya. Secara etimologis, kalau kita bicara tentang istilah administrasi, sudah pasti kita akan membahas dari bahasa Latin itu sendiri yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi ini berarti bahwa memberikan pemakna kita tentang bagaimana melakukan pemberian bantuan, pemeliharaan, kemudian pelaksanaan, bahkan kita akan bicara tentang pemerintahan, bagaimana mengelola. Kalau kita bicara soal administrasinya, sebenarnya perkembangan istilah ini terjadi di negara-negara Eropa seperti Italia. Di Italia itu dia mengenal namanya adalah administrasione. Kalau di Prancis, Inggris, dan Jerman lebih maknai mereka itu adalah administrasi. Nah, ada pemaknaan secara etimologisnya tentang administrasi itu adalah seperti apa. Seperti saya katakan tadi, yang berarti bahwa ada pemberian bantuan, melakukan pemeliharaan, dan pelaksanaan, bahkan kita di pimpinan dan pemerintahan. Bagaimana mengelola? Nah, administrasi sebenarnya secara mindset
orang awam ataupun orang-orang pertama mendengar administrasi itu pasti akan bicara tentang apa yang akan dilakukan dan ada dalam suatu organisasi itu sendiri yang berkaitan lebih kepada pekerjaan kantornya. Makanya di sini dalam bahasa Belanda atau di sini adalah administratie, yang berarti bahwa itu tata usaha sebenarnya. Nah, di dalam tata usaha itu sendiri, pasti kita dalam sudut pandang kita melihatnya itu sudah mulai pasti dengan yang namanya tentang tulis menulis, mengerti, kemudian korespondensi, kemudian bagaimana advokasi dan sebagainya. Itu berkaitan dengan office work tadi. Tetapi dalam perkembangan ataupun dari secara dari bahasa Yunani itu mengenai namanya administrare, yang berarti administrare ini adalah mengabdi atau melayani. Di sini dapat dilihat bahwa administrasi itu dari sudut pandang dari Yunani ini ataupun dari negara-negara pada saat itu, dia lebih melihat bahwa administrasi ini atau administrasi bahasa kita bahas ini adalah tentang bagaimana kita mengabdi atau bagaimana kita melayani. Makanya ada beberapa perkembangan kalau kita mengacu ke situ bahwa antara administrasi negara kemudian sekarang berkembang menjadi administrasi publik. Nah, kalau kita mengacu kepada negara, maka kita akan melihat bagaimana kita mengabdi atau memberi melayani terhadap negara itu. Prosesnya bahwa kita lebih untuk memberikan atau mengabdi dan melayani terhadap negara. Berkembang menjadi administrasi publik, bagaimana sebenarnya kita memberikan pengabdian itu lebih kepada publik, yaitu bagaimana dalam masyarakat. Dalam bisnisnya pasti berbicara dengan konsumen, relasi. Nah, itu yang akan menjadi bahwa ternyata administrasi itu bukan hanya kita membahas tentang tulis menulis tadi ataupun kita lihat sebagai pekerjaan kantor, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita melayani. Makanya administrasi di sini kita membagi lagi menjadi dua sebenarnya di sini. Yang pertama itu administrasi pengertian secara sempit, yang kita lihat bahwa tentang tata usaha tadi atau lebih kepada office working. Sedangkan kalau kita bicara tentang administrasi berdasarkan secara luas, bahkan menurut Prof. Prajudi itu dia membagi dua sebenarnya, dua pengertian, baik dari pengertian secara sempitnya maupun secara luasnya. Tapi secara luasnya itu ada sudut pandang yang harus dilihat. Apakah administrasi secara luasnya itu kita melihat dari sudut pandang mana? Yang pertama itu apakah kita akan melihat daripada sudut pandang proses. Yang kedua, apakah kita melihat dari fungsi atau tugas. Kemudian kita ketiganya itu kan melihat daripada sudut pandang kepranataan. Nah, ini kepranataan ini sebenarnya institusi yang kita lihat. Jadi dari empat ini, mulai dari bangsa Belanda, kemudian Yunani, kemudian dalam arti sempit, kemudian dalam pengertian luasnya, kita sudah bisa melihat bahwa gambaran administrasi itu seperti apa. Apakah administrasi itu bekerja hanya sebagai tulis menulis maupun korespondensi, tentang kearsipan, ataupun kita akan menjadi memberikan pengabdian atau bagaimana kita melayani, tergantung daripada sudut pandang ataupun dari arti yang mana kita berikan. Tapi secara umum sekarang
administrasi itu lebih kepada modernnya itu adalah bagaimana kita mengabdi atau melayani tadi. Nah, kemudian ada yang namanya secara luasnya tadi, bagaimana kita melihat lagi sudut pandangnya antara sudut proses, kemudian sudut fungsi, dan sudut kepranataan. Nah, kalau kita bicara tentang sudut pandang administrasi secara luasnya tadi, maka kita akan melihat dari 3 sudut pandang tadi. Sudut pandangnya yang akan kita lihat secara administrasi secara luasnya. Yang pertama itu tentang sudut proses. Nah, di sini kita melihat bahwa sudut proses itu lebih kepada bagaimana mulai proses pemikiran tentang bagaimana melakukan pekerjaan secara administrasinya itu. Pemikiran, kemudian proses perencanaan, bagaimana mengatur, kemudian bagaimana menggerakkan, bagaimana melakukan pengawasan atau pengendalian, sampai kita mencapai yang namanya tujuan. Dari sudut pandang proses ini sebenarnya lebih kita melihat dari aplikasi dari sebuah manajemen sebenarnya. Kalau kita kalian mendengar kata manajemen, pasti ada yang memberikan pandangan tentang manajemen itu adalah bagaimana melakukan tentang perencanaan, kemudian bagaimana melakukan pengaturan, kemudian melakukan penggerakan, pengawasan atau pengendalian. Tentang itu, tentang administrasinya, tentang manajemen yang ada di dalam suatu organisasi, terutama untuk pencapaian daripada tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah subfungsi atau tugas. Sudut fungsi atau tugas ini lebih kepada sebuah tindakan aktivitas sebenarnya, yang ini harus dilakukan secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan sebagai administrator. Nah, siapa di situ? Orang, seseorang atau sekelompok manusianya yang ada di dalam suatu organisasi, terutama bagaimana manajemen puncak itu mengatur, menggunakan secara fungsi. Masih kita bicara tentang sudut fungsi atau tugas tadi itu dari sudut pandang secara manajemennya sebenarnya. Kemudian sudut pandang daripada kepranataan atau institusi. Contohnya begini, Universitas Negeri Makassar merupakan suatu lembaga atau organisasi, tapi kita tidak melihat daripada Universitas Negeri Makassar itu adalah pada gedungnya, tetapi kita melihat tentang bagaimana orang-orang yang ada dalam Universitas Negeri Makassar itu sendiri. Tentang apanya? Aktivitas-aktivitas yang ada dalam lembaga tersebut. Jadi ada 3 sudut pandang yang harus kita lihat, memaknai secara luas itu administrasi. Sehingga dalam penjelasan ini adik-adik sebenarnya sudah dapat memberikan sedikit gambaran tentang apa sih sebenarnya administrasi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang definisi daripada administrasi tadi, maka pakar ilmu administrasi itu sendiri memberikan 3 sudut pandang lagi tentang bagaimana melihat apakah administrasi itu kita melihat daripada proses atau kegiatan yang ada dalam organisasinya, ataukah kita akan melihat daripada
pekerjaan kantor tadi, tentang tata usaha. Kemudian yang ketiganya itu adalah bagaimana pemerintah atau administrasi dalam suatu negara itu sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah bagian daripada administrasinya. Bukan kita hanya sebatas membahas tentang administrasi bisnisnya, tapi administrasi itu harus kita lihat secara luas tentang bagaimana pemaknaan daripada pakar-pakar ilmu administrasi. Apakah kita akan melihat nanti pada konteks bisnisnya itu adalah proses atau kegiatan saja, atau tata usahanya, ataupun pemerintah atau administrasi negaranya, atau administrasi publiknya. Itu yang harus dimaknai sebenarnya. Nah, administrasi sebagai proses itu ada pandangan daripada ahli administrasi itu menjelaskan sebenarnya administrasi itu apa. Ada 4 di sini, satunya itu sebenarnya bukan para ahli tapi hasil dari pandangan para ahli yang ada dalam lembaga administrasi negara Republik Indonesia itu. Yang pertama itu George Terry. George Terry menjelaskan bahwa administrasi merupakan satuan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan, perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, George Terry ini coba untuk melihat, karena beliau adalah memang, kalau kita mendengar nama George Terry ini, dia adalah pakar manajemen sebenarnya, ilmu manajemen sebenarnya. Jadi sehingga dia memandang administrasi itu seperti memandang sebagai fungsi daripada manajemen. Kemudian Delienggie ini melihat bahwa administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, ternyata dari dua pengertian ini ada yang namanya kerjasama, kemudian yang kedua itu adalah ada tujuan. Masing-masing memandangnya, tapi tidak pernah lepas daripada tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Lanjut kepada Sondam Pesiagian menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sondam Pesiagian melihat bahwa keseluruhan proses kerjasama itu tadi, yang kerjasama itu siapa? Kalau satu orang, dua orang itu kan pasti ada namanya kerjasama. Dia tidak bisa kerjasama kalau sendiri. Makanya di dalam organisasi itu harus ada satu orang atau dua orang baru dikatakan sebagai, atau lebih baru dikatakan sebagai sebuah organisasi, tetapi bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi itu menentukan tujuannya. Jadi kita harus paham administrasi sekarang ini dari 3 pengertian ini ada proses di dalamnya, ada orang-orang di dalamnya, kemudian ada tujuan. Kemudian dari lembaga administrasi negara ini menjelaskan bahwa kegiatan kerjasama dan upaya fotogenesis manajemen yang ditransformasikan sistematik dan secara rasional yang dilakukan kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari beberapa pandangan ini berarti kita sebenarnya ada poin-poin khusus yang sudah bisa kita lihat bahwa ciri daripada administrasi itu apa. Yang sudah bisa kita lihat bahwa administrasi itu terdiri dari apa? Terdiri dari unsur-unsur apa?
untuk memenuhi bahwa dia dikatakan sebagai administrasi. Dalam part ini kita sudah bisa melihat bagaimana pandangan-pandangan mereka secara prosesnya. Nah, dari kesimpulan unsur-unsur administrasi tadi dari pengertian daripada ahli ada 3 bisa jelaskan. Bisa kita lihat bahwa di dalam administrasi itu ada sekelompok orang, kemudian ada kerjasama, kemudian ada tujuan. Administrasi harus memenuhi unsur-unsurnya tersebut baru dikatakan bahwa itu adalah sebagai administrasi. Ada 3 unsur. Kita harus mengingat bahwa administrasi itu kalau harus ada yang namanya sekelompok orang, kemudian harus ada kerjasamanya, kemudian harus ada tujuan. Nah, di dalam sekelompok orang ini terdapat sebuah kegiatan terjadi apabila dilaksanakan oleh lebih dari 1 orang. Itu yang namanya administrasi, lebih dari 1 orang. Sehingga bisa dikatakan bahwa itu memang 1 orang atau lebih itu dalam bentuk sebuah kelompok. Kemudian kerjasama. Manakala 2 orang atau lebih tadi bekerja sama dengan baik, maka diperlukan tahapan-tahapan tertentu dalam prosesnya. Terutama ya kalau kita bicara tentang sebuah kerjasama, ada namanya pembagian kerja, ada struktur, ada sistem di dalam yang berjalan. Makanya itu kalau kita melihat bahwa administrasi itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa sesuatu yang harus berjalan, kemudian harus mencapai yang namanya tujuan, dan dia harus dalam arti dia hidup secara organisasinya. Kerjasama untuk mencapai apa? Tadi ada tujuan di atas. Tujuan apa? Di dalam administrasi itu sendiri, apa sih sebenarnya hendak dicapai melalui proses kerjasama tadi? Nah, organisasi itu sendiri harus memiliki tujuan. Disinilah bahwa penentuan tujuan yang harus dicapai melalui proses kerjasama oleh sekelompok orang tadi. Nah, pengertian daripada administrasi sebenarnya adik-adik sudah bisa memahami bahwa administrasi itu seperti apa selain dari pandangan para ahli tadi. Itulah yang dimaksud dengan administrasi. Apakah kita melihat bahwa administrasi itu adalah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan, ataukah melihat organisasi itu adalah kerjasama atau sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan? Itulah administrasi. Maka sampai di sini sebenarnya adik-adik sudah bisa memaknai bahwa administrasi dalam pengertian secara pandangan para ahli berdasarkan unsur proses tadi itu bisa sudah dilihat bahwa terdapat unsur-unsur seperti apa sebenarnya organisasi dalam administrasi. Mulai dari administrasi secara sempit, kemudian administrasi secara luas ini, kita sudah bisa melihat dan bisa menjawab sedikit-sedikit sebenarnya tentang apa sih sebenarnya administrasi, dia berasal dari mana, apa tujuannya, siapa di dalamnya. Itu pandangan-pandangan secara pertanyaan-pertanyaan secara filosofisnya sebenarnya yang harus kita jawab. Nah, kemudian perkembangan pemikiran dan penerapan administrasi itu sendiri. Apakah dalam pemikiran dan penerapan
administrasi itu bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu? Apakah dia memenuhi secara unsur-unsur bahwa itu adalah ilmu ataupun ilmu pengetahuan? Ataukah administrasi ini adalah merupakan sebuah seni? Nah, dari perkembangan pemikiran dan penerapan administrasi, bahwa administrasi itu adalah sebuah ilmu sains, ilmu pengetahuan. Kemudian dia juga adalah seni. Apa yang ada dalam administrasi sampai dikatakan sebagai sebuah seni? Atau apa? Apakah dengan praktek dan kegiatan manusia mendaya gunakan, memanfaatkan sumber daya dengan menggunakan secara efektif dan efisien, ataupun sumber daya yang terbatas seperti barang, kemudian peralatan, bahkan sampai dengan sumber daya yang berhubungan dengan anggaran, biaya, digunakan secara sistem itu untuk mencapai yang namanya tujuan dari organisasi ataupun daripada kelompok tadi. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas bahwa perkembangan pemikiran dan penerapan administrasi itu sebagai ilmu seperti apa sebenarnya? Apakah dia memenuhi sebagai unsur ilmu ataukah hanya sebatas pengetahuan tetapi bukan ilmu? Kita membahas administrasi berarti itu adalah suatu objek pengetahuan yang harus kita gali dan harus kita jadikan sebagai sebuah alat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa digunakan dalam sebuah bisnis sebenarnya. Nah, dari dua itu ini bisa kita jelaskan bahwa secara pemikiran administrasi terbagi menjadi 3 fase sebenarnya. Nah, dari perkembangan dan penerapan administrasi ini, pemikiran administrasi ada simbol-simbol sebenarnya daripada secara historisnya mengatakan bahwa memahami sejarah perkembangan dan pertumbuhan administrasi, sebaiknya kita menggunakan alat analisis administrasi. Alat administrasi sebagai di samping sebagai ilmu atau sains, atau bisa disiplin ilmu yang juga sebagai suatu seni. Administrasi merupakan aspek dari kegiatan manusia mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien tadi. Dalam artian bahwa administrasi memang itu bagaimana proses kerjasama antara orang begitu. Nah, praktek-praktek administrasi itu sendiri sebenarnya telah ada bersama dengan timbulnya peradaban manusia. Makanya saya katakan pemikiran administrasi menjadi 3 fase ini kan, bahwa salah satu pada zaman prasejarah itu piramida yang ada di Mesir itu bahwa merupakan sebuah hasil arsitek Mesir kuno pada tahun 300 sebelum Masehi, menjadi bukti tentang bagaimana sebenarnya praktek administrasi secara konkret pernah terjadi pada masa prasejarah. Karena kenapa?
Kalau kita melihat daripada sebuah bentuk piramida ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, kemudian tidak ada kerjasama, dan tidak mungkin tidak ada perencanaan yang berkaitan dengan bentuk seperti apa tujuan kita membangun daripada piramida ini. Kalau pandangannya orang melihat secara historisnya, berarti di dalamnya itu telah terjadi pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di situ, bahwa mereka melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sesuatu yang memang menjadi sumber daya tadi. Di situ kita melihat bahwa hasil daripada piramid ini adalah hasil daripada proses, bahkan memang ini sudah terjadi yang namanya proses administrasi tadi, dari hasil kalau kita mengacu daripada unsur-unsur administrasi. Sebelum orang melembagakan, sebelum orang memberikan pengertian, sebelum orang mengatakan bahwa ini adalah ilmu, pada zaman prasejarah itu orang sudah melakukan praktek. Kemudian pada masa sejarah pun peradaban manusia ini sudah semakin maju. Orang sudah berpikir kepada arah-arah yang berkaitan dengan keilmuan, baik secara administrasi maupun manajemen. Dan itu sudah nampak sebenarnya. Seperti yang terjadi oleh kaum Kamerunistern di Jerman dan Australia, di Inggris juga, bahkan sampai di Prancis. Itu orang sudah mulai melembagakan dan kemudian mulai mengarah kepada pemaknaan tentang keilmuan, bahwa administrasi ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu dalam konteks hasil riset mereka, atau dalam konteks melihat unsur-unsur yang ada. Kemudian pada zaman modern mulai terjadi sebenarnya, ketika fase-fase ini terjadi pada revolusi industri pada tahun 1776 di Inggris, di mana di situ ditemukan bahwa ada energi di dalamnya tentang tentang angkutan dan tenaga uap oleh James Watt. Di sini kita melihat pada zaman modern bahwa memiliki penggunaan faktor-faktor produksi dengan lebih efisien, walaupun masih terlalu berorientasi pada pendekatan ekonomis. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa orang mulai melakukan riset tentang terjadinya tentang administrasi itu sebagai ilmu pengetahuan dari tonggak baru dalam perkembangan kehidupan manusia, dalam artian bahwa administrasi itu sendiri. Dan mulailah pada abad ke-19 kalau sebenarnya itu pandangan dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor kalau nggak salah. Tapi ya Frederick Winslow Taylor. Tetapi beliau sebenarnya adalah sarjana teknik kalau kita melihat daripada ke belakang historisnya dia. Di sini bahwa Taylor melihat bahwa para pekerja itu melaksanakan pekerjaan terlalu banyak, melakukan gerakan-gerakan mondar-mandir misalnya, berulang-ulang. Taylor di sini melihat bahwa
sesuatu yang menjemukan sebenarnya dari sudut pandang dia, melelahkan, tidak produktif, bahkan tidak efisien. Sehingga karena banyak waktu yang terbuang, yang dia lihat itu banyak waktu yang terbuang sebenarnya. Sehingga pada tahun 1986 dia melakukan studi ilmiah tentang bagaimana peningkatan efisiensi waktu dan gerakan-gerakan badan manusia pada saat mereka bekerja, sehingga pada hasil kesimpulan buku tersebut, dan dia membuat dalam sebuah bentuk buku yang berjudul tentang The Principle of Scientific Management. Dalam bukunya dia mulai berkembang ya dari zaman tadi ke sejarah. Nah, lucunya pada saat itu sebenarnya dia bukan pada dia memaparkan hasil pertemuannya ini bukan pada kelompok-kelompok pemikir-pemikir administrasi, tetapi lebih kepada dia melihat terjadi kepada teman-teman secara dia sebagai seorang teknokrat pada saat itu, sebagai sarjana teknik. Tetapi dalam penelitian dia itu melihat bahwa ini orang-orang yang ada dalam sebuah perusahaan ini terlalu banyak gerakannya sehingga tidak membuat efektif daripada sebuah pekerjaan itu. Nah, pada zaman modern itu kemudian setelah Frederick Winslow Taylor tadi muncullah di Perancis itu hampir bersamaan bahwa perkembangan administrasi diungkapkan oleh Henry Fayol. Dia adalah seorang insinyur pertambangan lagi, bukan dari orang-orang yang memang ini orang-orang yang berlatar belakangkan daripada administrasi, tetapi mereka sudah bisa melihat bahwa ada praktik yang bisa dikatakan sebagai sebuah objek penelitian yang mereka terjadi dalam sebuah perusahaan atau industri yang ada di dalam tempat mereka bekerja. Nah, Fayol di sini dia melihat bahwa masalah utama terletak pada ketidakmampuan pimpinan. Tapi Fayol ini lebih memandang, kalau tadi Wisla lebih melihat daripada pekerjaannya, tapi Fayol lebih melihat kepada pimpinan. Bagaimana memperdaya gunakan sumber daya yang terbatas tadi. Kemampuan secara manajerialnya sebenarnya memanfaatkan pengorganisasian dan bagaimana menempatkan sumber daya baik itu sumber daya ada dua sebenarnya, harus diingat sumber daya terbatas dan sumber daya tidak terbatas. Sumber daya terbatasnya itu manusia, karena manusia ada batasnya, tapi kalau sumber daya sumber daya terbatas seperti peralatan, mesin, maka sampai dengan permodalan atau dalam bahasa ini itu adalah modal. Nah, kemampuan itu yang harus dijadikan sebagai objek dalam pemahaman yang dikajian oleh Fayol tadi. Nah, disitulah Fayol pada tahun 1916 Fayol menerbitkan buku berjudul Administrasi Industrial et General. Kemudian dia mulai pada saat itu untuk mendirikan pusat studi manajemennya, industri, baik secara industri, bahkan dia mulai melakukan pusat studinya itu pada manajemen industri dan umum. Sehingga pada tahun 1930 itu kalau kita kembali kepada historisnya, pusat studi ini menerjemahkan bukunya Fayol
ke dalam bahasa Inggris, tetapi lebih kepada general and industrial management, bukan lagi pada administrasi. Karena ingat bahwa sebenarnya kalau negara-negara Anglo-Saxon itu dia lebih banyak memang mengadopsi tentang, lebih banyak memaknai administrasi itu secara modern. Nah, terutama negara memaknai administrasi itu ke manajemen. Beda dengan negara-negara Eropa kontinental seperti Belanda, apalagi seperti kalau kita mengadopsi satu ke negara kita misalnya, memang kita ini dijajah selama 3,5 abad itu oleh Belanda, dan secara otomatis dari perkembangan peradaban, adaptasi sampai dengan terbentuknya negara yang berhubungan dengan secara peraturan, bahkan sampai surat menyurat administrasi masih mengadopsi terhadap hasil daripada dari negara-negara yang pernah melakukan invasi ke negara kita, terutama Belanda. Apalagi negara-negara seperti Belanda itu kan negara-negara memang yang secara modern administrasinya pada saat itu. Nah, kita masih mengacu kepada hal itu. Nah, di Indonesia memang kita dibuktikan dengan adanya, sebenarnya itu kalau kita melihat bahwa Indonesia juga sebelum kita mengenal ada tokoh-tokoh ilmuwan tadi, prasejarah, Indonesia pun pernah secara simbolik administrasi pernah terjadi juga sebelum Indonesia ini terbentuk pada zaman-zaman itu. Contoh yang bisa dibuktikan itu adalah terjadinya ada di apa lagi namanya, yang ada di candi misalnya, ada terbentuknya Candi Borobudur juga. Itu menunjukkan bahwa sudah ada proses kerjasama gotong royong. Itu tuh membuktikan bahwa sebelum Indonesia ini ada, pada zaman-zaman kerajaan kita itu orang sudah mengenal sebenarnya administrasi, tetapi ya mungkin secara konsep dan teorinya belum terdefinisikan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kalau kita bicara tadi, maka dari konteks ini tadi ya, bagaimana pilot itu mengadakan studi ini yang seperti saya jelaskan pada awalnya, membentukkan buku tadi, buku prinsip scientific management. Nah, kita masuk kepada fase perkembangan ilmu administrasi, baik pemikiran daripada tokoh-tokoh tadi. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa fase perkembangan itu tadi, ilmu administrasi itu pemikiran-pemikiran itu sudah berawal dari pemikiran, dari teori, dari Henry Fayol, kemudian nanti modernnya itu dicoba untuk di Fayol, kemudian Charles Benham. Itu teman mereka sudah mulai untuk memberikan pandangan, pemikiran tentang teori, baik secara klasik, kemudian secara klasik sampai pada teori modern. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari teori klasiknya administrasi, ini sudah mulai tahap saintifiknya, lebih menjelaskan tentang secara manajemen ilmiahnya, kemudian bagaimana teori administrasi, dan kemudian ada teori birokrasi. Nah, dari teori-teori birokrasi ini sebenarnya Weber ini, teori birokrasi. Di situ mereka melihat bahwa dari
teori klasik atau tahap saintifik ini mereka lebih melihat pada kegiatan manajemen secara ilmiah, kemudian bagaimana teori administrasinya dan teori birokrasinya. Kalau kita mengacu kepada pemikiran dan teori daripada neoklasik, lebih menekankan pada hubungan manusia. Jadi interaksi antara manusia sebenarnya yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi ada neoklasik, ingatnya lebih kepada bagaimana pendekatannya adalah hubungan manusia. Kalau teori klasik tadi lebih kepada bagaimana manajemen ilmiahnya, kemudian bagaimana teori administrasi, teori birokrasi. Kemudian kita masuk pada pendekatan modern dalam pemikiran dan teori pada zaman modern. Ini sudah mulai meluas sebenarnya. Pada pendekatan pada pemikiran dan teori itu yang berhubungan dengan pada masa modern lebih mendekatkan pada perilaku di dalamnya. Selain perilaku ada juga pendekatan proses. Kemudian ada pendekatan sistem. Nah, ingat bahwa kalau kita bicara tentang sistem, kita begini, di dalam sebuah organisasi ada satu subsistem saja yang tidak berjalan, maka secara otomatis entah itu pencapaian sasaran ataupun tujuannya itu akan melambat atau bahkan tidak akan pernah sampai. Karena apa? Ada satu subsistem di dalamnya memang yang tidak berjalan. Contohnya begini, kita menganalogikan diri kita. Di tubuh manusia ini ada organisasi, yang di dalamnya itu ada tangan, ada hati, kemudian ada mata, kemudian ada telinga, kemudian ada kaki. Semua itu memiliki fungsi yang berbeda, tapi berada dalam satu kesatuan yang utuh. Itu satu kesatuan yang utuh itu adalah namanya badan kita. Ini lebih pendekatan manajemen sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa bicara mana manajemen secara mana administrasi dan bagaimana organisasi. Di sini kita akan melihat sistem itu kalau secara pengertian mengatakan, dikatakan bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan yang utuh yang di dalamnya terdapat subsistem yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsi yang berbeda untuk mencapai yang namanya tujuan. Begitu juga pendekatan sistem ini dalam teori modern sangat banyak digunakan. Kalau kita memaknai organisasi-organisasi modern itu, apalagi ataupun kita sekarang sudah mengarah kepada organisasi-organisasi modern yang berhubungan dengan digitalisasi. Kalau kita salah menempatkan sesuatu di dalam sistem itu sendiri, orang-orang, peralatan ataupun sumber daya yang lain, maka sangat mustahil jika tujuan itu bisa berjalan dapat dicapai. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan-pendekatan ini sebenarnya pendekatan yang berlaku pada pemikiran dan teori yang ada dalam pemikiran administrasi teori modern. Nah, kita kembali bahwa dari pemikiran-pemikiran ini, apakah memang administrasi itu adalah merupakan sebuah ilmu? Nah, ini yang harus kita ketahui. Apakah administrasi sebagai ilmu merupakan atau sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ilmu pengetahuan, bukan hanya sebatas pengetahuan. Ini sebenarnya lebih kepada
secara filosofisnya sebenarnya memandang, karena ini bicara tentang ilmu. Ilmu itu harus lahir daripada proses dengan metode yang sudah dijadikan sebagai acuan bahwa inilah untuk mengetahui bahwa sebagai ilmu pengetahuan. Nah, tadi ada pendekatan ilmu pengetahuan yang akan kita pakai dalam cabang ilmu filsafat sebenarnya. Karena filsafat itu sebenarnya bertanya bagaimana pertanyaan itu bisa terjawab dengan pendekatan-pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan ontologi. Kalau kita melihat pemaknaan kata daripada ontologi ini dari bahasa Yunani sebenarnya itu adalah bahwa on berarti ada dan ontos berarti keberadaan. Nah, apakah objek yang kita bahas ini, administrasi, adalah sesuatu objek yang bisa diamati? Gitu. Apakah objek-objek yang ada di dalam administrasi itu bisa diamati? Dari penjelasan saya tadi tentang administrasi, apakah kita sudah bisa melihat bahwa usul-usul administrasi di dalamnya itu adalah sesuatu yang bisa diamati? Apakah manusia di dalam organisasi itu sendiri adalah objek yang bisa diamati? Apakah itu semua bisa diamati? Mulai dari kelompok tadi, kemudian tujuan, kerjasamanya. Yang kedua adalah pendekatan ilmu pengetahuan secara epistemologi. Bahasa Yunani klasik mengatakan bahwa episteme yang berarti pengetahuan. Nah, sedangkan logis yang arti adalah pengetahuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apakah secara epistemologinya ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan sudah melewati yang namanya metode ilmiah dalam prosedur memperolehkan. Nah, ilmu administrasi itu sendiri sebenarnya memiliki metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenaan dengan cara mengamati sesuatu, tetap mengamati objeknya tadi melalui penelitian, percobaan baik eksperimen, survei, kasus. Kemudian ilmu administrasi itu mengembangkan dan merumuskan secara teori, generalisasi, dan konsep. Nah, itu cara epistemenya tadi. Dia sebagai suatu pengetahuan tetapi harus melewati yang namanya metode dan metodologi pendekatannya. Nah, saya masih mengingat bahwa bagaimana pendapat daripada Dengeli bahwa Dengeli sendiri bahwa administrasi itu adalah ilmu yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, kita melihat
Nah, yang ketiga itu adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah bagaimana kita melihat bahwa administrasi sebenarnya memiliki tujuan atau sasaran yang mau dicapai, sudah pasti. Nah, bagaimana dalam pencapaian tujuannya itu adalah mengajarkan tentang konsep pemberdayaan, gunakan sumber daya yang secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan tadi. Itu aksiologinya, tujuan, sasaran, manfaat. Nah, apakah lagi administrasi sudah dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan, bisa dikatakan menjadi pengetahuan, sehingga bisa dipelajari bahwa itu adalah ilmu administrasi, bukan ilmu administrasinya itu di cabang-cabang ilmunya yang berbagai macam, termasuk administrasi bisnis itu harus terpenuhi. Makanya tadi saya katakan bahwa administrasi dalam pendidikan itu harus memenuhi unsur. Apakah administrasi itu sebagai suatu ilmu, maka dia harus memenuhi unsur-unsurnya. Kalau boleh dikatakan bahwa dia harus memenuhi, pertama itu adalah dia harus empiris dan bisa diamati, dan dia bisa secara sistematis, dia bisa secara objektif. Jadi apa yang kita ingin lakukan riset tadi harus objektif, dia tidak bisa berada di dalamnya, dia harus berada di luar daripada apa yang menjadi objektif, dan dia tidak bisa berpihak. Yang keempat itu adalah harus analitis, harus analitis. Sebab apa lagi namanya, memperlihatkan bahwa spesifikasi atau spesialis atas berbagai bidang atau objek telaah dalam memahami berbagai sifat, proses kerjasama organisasi. Tapi ini berkeluarkan menurut bidang-bidangnya ya, tidak bisa kita menggeneralisir. Ini lebih kepada administrasi. Kemudian, apakah objek ini bisa dibuktikan kebenarannya? Karena di dalamnya ada dinamika kerjasama, ada tujuan yang harus dicapai, ada tercapainya efisiensi, efektivitas. Yang diuji berdasarkan apa? Terjadi efisiensi biaya, tenaga, waktu yang dapat digunakan. Nah, apakah dalam penggunaan itu bisa berjalan dengan baik? Maka administrasi akan dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Nah, tapi kalau kita mempelajari dari tadi bahwa apa menjadi unsur administrasi, bahwa memang administrasi itu sudah masuk sebagai ilmu pengetahuan, ilmu administrasi. Nah, layak untuk kita dilakukan sebagai ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi dikatakan sebagai suatu ilmu karena administrasi memiliki objek kajian, metode pendekatan, dan kegunaan, serta memiliki syarat-syarat ilmiah. Bisa katakan tadi, ada empirisnya, sistematisnya, analitisnya, objektif, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ini sudah masuk dalam pertanyaan filsafat sebenarnya. Kita tidak bisa pisahkan daripada filsafat. Makanya lahir yang namanya ada filsafat administrasi, ada yang namanya filsafat yang berhubungan dengan objek-objek yang namanya ilmiah. Nah, kalau kita mengambil satu garis kesimpulan tentang pengertian daripada ilmu administrasi itu sendiri adalah keseluruhan
proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. Sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan bahwa pengertian daripada ilmu administrasi seperti apa. Dan administrasi itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan mulai melihat bahwa bagaimana sebenarnya ilmu administrasi sendiri tergolong dalam ilmu sosial dan ilmu terapi. Nah, di sini kan dari tadi kita banyak membahas tentang ilmu administrasi perkembangan, kemudian sampai pada ilmu administrasinya. Nah, sekarang kita baru lihat, di mana sebenarnya letak administrasi bisnisnya. Nah, di sini ada secara filsafat, ada apalagi namanya, ada percabangan ilmu sebenarnya, ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi kita sudah masuk pada ilmu pengetahuan dan sekarang, nah, mana-mana sebenarnya ilmu pengetahuan dan mana-mana pencabangannya. Nah, ini bisa kita dapat di bukunya Sondam Pasiagian sebenarnya pada buku filsafat administrasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ilmu itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ilmu eksakta, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nah, ilmu eksakta itu adalah seperti kimia, fisika, matematika, kalkulus, statistika, dan sebagainya, ada perhitungan. Kemudian ilmu sosial itu ada ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, ilmu administrasi, dan sebagainya. Nah, humaniora seperti yang bisa kita lihat ada sastra seni, musik, dan sebagainya. Nah, kita lebih fokus kepada ilmu administrasi. Nah, ilmu administrasi sendiri terbagi menjadi 2, ilmu administrasi atau publik itu sendiri. Di dalamnya ada manajemen, ada kepegawaian, ada keuangan, ada perkantoran, ada kepemimpinan, dan filsafat administrasi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara administrasi bisnis, atau dulu kita kenal dengan administrasi niaga sebenarnya, tapi ya sekarang ya kita niaga dengan bisnis kan susah dibedakan dari segi objeknya, tapi segi pengertian mulai berkembang melalui administrasi bisnis ini administrasi niaga. Pada dasarnya itu ada administrasi bisnis bersumber pada administrasi niaga, administrasi publik. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam administrasi bisnis terdapat ada manajemen produksi, industri, bisnis, kemudian traffic management. Di sini kita sudah bisa melihat yang kita bahas dari awal panjang lebar tadi itu adalah administrasi. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa yang kita pelajari administrasi itu bukan pada hanya administrasi negaranya, tapi lebih juga kepada administrasi bisnis dalam konteks ilmu administrasi, supaya kita tidak kenapa kita hanya bicara tentang administrasi, tapi kita harus mengetahui dulu administrasi itu apa maksudnya. Baru kita bahwa mengatakan itu ilmu administrasi itu bukan hanya ilmu tentang negara saja, tetapi di pencabangan ilmunya itu bahwa ilmu administrasi merupakan juga ilmu administrasi bisnis. Ada pencabangan, ada bagian-bagian. Oke, sampai sini kita bisa melihat bahwa secara filsafatnya bahwa pembagian dari ilmu pengetahuan tidak bisa lihat bagaimana administrasi negara, bagaimana administrasi bisnis. Oke, bisnis public business terbagi menjadi 3 di situ. Di dalamnya memang ada keseluruhannya itu bicara tentang public administrasi. Yang pertama public administrasi itu sendiri, kemudian private business administrasi atau private business administrasi, antara 2, administrasi publik kemudian administrasi bisnis tergabung dalam public
bisnis administrasi. Kita tidak bisa pisahkan. Tidak hanya bisa memisahkan, tetapi di dalam administrasinya itu kita bisa melihat bagaimana praktiknya. Nah, di sini. Nah, pembagian bidang administrasi tadi bisa kita lihat bahwa bidang administrasi itu bisa kita lihat bahwa administrasi publik, kemudian ada privat, ada internasional. Nah, mana itu yang berhubungan dengan publik? Di mana pembagian bidang administrasinya? Publik lagi terbagi antara dua, yaitu adalah profit, kemudian non-profit. Contohnya apa? Kalau profit itu sudah pasti, kalau dari publik itu bahwa BUMN, kemudian usaha milik negara, kemudian non-privatnya itu adalah pemerintah. Kembali, privatnya apa? Kalau berhubungan profitnya, kita akan bicara tentang bisnis dan perusahaan, tetapi dengan administrasi. Nah ya, kalau kita bicara non profitnya ya ada bagian dari seperti yayasan dan sebagainya yang memang tidak mencari profit tapi lebih kepada pemberdayaan. Nah, internasional aja seperti MNC, bukan MNC TV ya, tapi MNC yang ada di perusahaan-perusahaan luar negeri. Kemudian yang non profitnya itu adalah badan-badan dunia, lembaga-lembaga dunia yang ada di PBB, kemudian UNICEF, dengan tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga-lembaga internasional. Nah, sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa ilmu administrasi adalah sebuah ilmu yang memang bisa untuk kita pelajari dan memiliki suatu pengetahuan. Sehingga kalau kita bicara tentang administrasinya, ilmu administrasi niaga tidak sama dengan ilmu ekonomi, perusahaan, walaupun keduanya membahas hal-hal bisnis dan bagaimana niaga dan birokrasi akan dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Itu tuh yang paling penting. Makanya di situ nanti kita akan mempelajari lebih jauh itu pada pertemuan ke depan tentang bisnis dan ilmu administrasi bisnis. Oke, pertemuan kali ini saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa sebenarnya administrasi dan sampai pada percabangan ilmu tadi, ilmu pengetahuan sampai administrasi itu terbagi menjadi dua. Nah, saya tidak akan menyimpulkan mata kuliah ini, tetapi saya memberikan ruang kepada teman-teman adik-adik untuk memberikan kesimpulan mata kuliah ini, dan saya harapkan untuk memberikan catatan kritis tentang ilmu administrasi sampai pada administrasi bisnisnya. Catatan-catatan kritis itu saya harapkan untuk dikumpul menjadi tugas, dan intinya tugasnya itu adalah bagaimana memberikan kesimpulan pertama, kesimpulan dari mata kuliah ini, kemudian disusun dalam bentuk karya atau makalah ilmiah hasil kajian kalian, dan kemudian dibuat dalam bentuk disusun secara sistematis layaknya seperti sebuah makalah ilmiah dan isi dari makalah ilmiah. Kemudian tugas tersebut saya harapkan dikumpul pada pertemuan atau pada pertemuan materi selanjutnya. Oke, saya akhiri mata kuliah ini dan sampai ketemu dalam video selanjutnya tentang administrasi bisnis pada
hari-hari tersebut. Tetap kita jaga kesehatan, jaga keluarga dari penyebaran virus corona ini. Semoga secepat mungkin kita bisa bertemu kembali dalam ruang kuliah agar lebih mengakrabkan diri kita untuk mentransfer ilmu pengetahuan kita. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.